Apa sih kiatnya? Gitu. Yang ingin ditekankan di sini adalah kiatnya atau rahasia atau bagaimana caranya, tips-tipsnya supaya Ramadan kita lebih bermakna. Sebenarnya tips itu sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, ayat 183 dan seterusnya surat Al-Baqarah itu Allah sudah mengatakan salah satu tips agar puasa ini tidak terasa berat, agar puasa ini tidak terasa berat buat kita dan menjadi ringan sekaligus kita berupaya untuk memaksimalkannya. Allah di situ mengatakan di dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat, bahwa puasa ini tidak lebih dari beberapa hari saja. Ayyam, walaupun di awal gitu, walaupun pada ayat yang lain Allah mengatakan syahrul Ramadan, 1 bulan alladzi unzila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, tapi dalam konteks berpuasa, kewajiban berpuasa, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Dan memang nggak terasa. Nyatanya malam ini kita sudah malam yang ke-12, nggak terasa. Ayyaman, hanya beberapa hari. Nah karena itu kita perlu menggarisbawahi ayyaman ma'dudat ini, hanya beberapa hari. Kalau kita umpamanya merasa capek, lapar, menahan lapar sedemikian rupa, capek, payah, lemah dan seterusnya, ya ingat-ingat dalam hati katakan kepada diri kita, cuman beberapa hari aja kok gitu. Sekarang nyatanya udah malam ke-12. Kalau kita merasa melaksanakan taraweh setiap malam capek, ngantuk dan lain sebagainya, katakan pada diri kita cuma beberapa hari aja kok gitu. Ayyaman ma'dudat, tidak lama. Dan sekarang kita sudah sampai malam yang ke-12, nggak terasa. Nah karena itu sebaliknya juga, karena hanya ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja puasa itu, kita harus bisa memaksimalkan, memanfaatkan bulan puasa yang hanya beberapa hari itu. Bagaimana caranya? Ya melakukan segala macam bentuk perbuatan yang baik, amal yang saleh. Di antaranya tentu saja yang sudah sangat sering dikatakan atau disampaikan oleh para ustadz, setidaknya 2 hal tentu saja secara garis besar. Pertama, yang bermanfaat untuk diri kita sendiri atau amal saleh yang kira-kira yang kembalinya kepada diri kita sendiri, ngaji Quran, sholat tambahan, zikir, wirid, tasbih dan seterusnya, itu kan kepada diri kita. Yang kedua juga kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dampaknya, efeknya itu bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Nah, karena itu ketika ada ibu-ibu, nah ibu-ibu nih, ada ibu-ibu atau remaja-remaja putri pernah bertanya, Pak, kami kan dalam bulan puasa biasanya mengalami datang bulan. Pada datang bulan itu ada yang seminggu, 8 hari, macam-macam. Itu kami kan tidak boleh puasa. Bagaimana caranya kami bisa meraih pahala puasa seperti bapak-bapak yang nggak ada istirahatnya puasanya, sholatnya nggak ada istirahatnya. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa banyak ulama yang mengatakan, hampir sepakat bahwa ibu-ibu atau remaja putri atau perempuan lah yang mengalami haid, mengalami datang bulan, lalu pekerjaannya menyiapkan berbuka, menyiapkan sahur untuk keluarganya, itu dapat pahala dari hadis Nabi yang Rasul mengatakan man fattara shaiman falahu ajruhu mislu ajri, yang orang yang berpuasa, bahwa orang yang menyiapkan makanan untuk berpuasa, berbuka puasa ataupun untuk sahur termasuk, itu dapat pahala juga. Boleh jadi pahala ibu-ibu yang menyiapkan buka puasa setiap hari lebih banyak daripada bapak-bapak yang tarawihnya genap 30 bulan. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa mentang-mentang kemudian kita lagi, ibu-ibu terutama perempuan lagi haid, lagi datang bulan, lalu ya sudah kan nggak boleh puasa, kan nggak boleh sholat, kan nggak boleh ngaji, saya nggak ngapa-ngapain. Nah, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan agar kita mendapat keberkahan puasa itu. Jadi begitu juga bapak-bapak, kita harus berpikir
jangan sampai kalah dengan kaum ibu gitu. Kalau ibu-ibu dapat pahala dari menyiapkan makanan sahur, makanan puasa, maka bapak-bapak harus bisa mencari lagi peluang-peluang pahala dengan berbuat kebaikan yang dampaknya kepada orang lain, bukan hanya kepada diri kita saja. Bapak Ibu, ada ulama lain mengibaratkan puasa ini supaya tip lagi ya, kiat supaya kita merasakan Ramadan ini begitu berharga buat kita. Ada yang membandingkan puasa itu ibarat Nabi Yusuf. Kok bisa ini? Memang agak jauh perbandingannya. Nabi Yusuf kan bermimpi melihat ahada asyara kaukaban, melihat 11 bulan itu. Nabi Yusuf mengalami upaya pembunuhan dari keluarga dari kerabatnya, kakak saudaranya dah, adik-adiknya. Lalu juga mengalami upaya pembunuhan dan dibuang ke sumur, mengalami macam-macam bentuk hinaan, dipungut kemudian dijual sebagai budak dengan harga yang murah dan lain sebagainya. Nah, bulan puasa itu ibarat Nabi Yusuf dibandingkan ahada asyara syahron yang lain, dibandingkan 11 bulan yang lain. Karena itu jangan pernah kita berusaha membunuh Ramadan seperti halnya saudara-saudara Nabi Yusuf berusaha membunuh Nabi Yusuf. Mengapa? Karena Ramadan tetap akan mulia. Gitu. Jangan pernah kita membunuh Ramadan dengan kegiatan-kegiatan kita yang justru mencelakakan diri kita sendiri. Itu artinya kita membunuh Ramadan. Ramadan yang sudah baik sekali datang, sudah banyak kemuliaannya, banyak karunia Allah di situ, kita bunuh dan kita ceburkan ke dalam sumur dengan cara kita tidak melakukan apa-apa, gitu. Dengan cara kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Itu artinya kita berusaha membunuh Ramadan itu sendiri. Tetapi Ramadan tidak akan pernah terbunuh. Ramadan tidak akan pernah mati, sebagaimana Allah memuliakan Nabi Yusuf yang tidak mati ketika diupayakan untuk dibunuh oleh saudaranya, yang tetap menjadi manusia mulia, manusia terhormat. Nah, sekali lagi jangan pernah kita mencoba menjual Ramadan dengan harga yang murah, sebagaimana orang yang menemukan Nabi Yusuf dari sumur lalu menjualnya sebagai budak dengan harga yang murah. Kita hormati, kita muliakan bulan puasa ini dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Poin terakhir, saya ingin juga mengingatkan bahwa salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari puasa ini adalah bahwa janji Allah itu pasti. Bagaimana itu bisa kita pahami? Setiap kali kita sahur lalu puasa, maghrib pasti datang. Ya, pernah nggak kita puasa lalu ternyata maghribnya molor sampai jam 8? Nah, janji Allah maghrib jam 6, ya jam 6 maghrib tiba. Janji Allah maghribnya jam 6 kurang 5 menit, ya jam 6 kurang 5 menit maghribnya tiba. Nggak akan meleset menjadi jam 7, jam 8. Artinya apa? Kalau dalam hidup kita ini kita sering merasakan lapar, sebagaimana sekarang kita puasa merasakan lapar, kita sering mengalami penderitaan, dilecehkan orang, atau mengalami kemiskinan atau lain sebagainya, yakinlah bahwa maghrib itu nanti akan datang. Maghrib bagi penderitaan kita yang panjang itu pasti akan tiba, sebagaimana maghrib setiap hari kita rasakan tiba. Puasa beberapa hari puasa sampai jam 12 jam, 11 jam, maghrib pasti akan tiba. Karena itu setiap kali merasakan penderitaan, cobaan dari Allah, apapun bentuknya itu, yakinlah bahwa janji Allah pasti datang. Sebagaimana janji Allah mendatangkan maghrib tidak pernah meleset, maka janji Allah untuk mendatangkan kebahagiaan kepada orang-orang yang sabar juga tidak akan pernah meleset. Masih ada satu poin lagi. Puasa juga mengajarkan kita untuk makan dan minum secukupnya. Sekarang kalau kita tanya ini, saya rasa punya pengalaman yang hampir sama. Saya selama puasa ini mengalami BAB saya lebih sedikit daripada hari biasanya. Bapak-bapak mungkin merasakan seperti itu. Ibu-ibu juga BAB-nya enggak. Biasanya setiap hari saya BAB, ini bulan puasa ini, Ramadan ini BAB saya lebih sedikit. Artinya apa? Semakin banyak yang kita makan akan semakin banyak juga yang terbuang, gitu. Artinya kebutuhan hidup kita, badan kita itu ya sekarang ini nih sudah normal. Saat kita puasa ini kebutuhan kita sudah normal, makan minum kita sudah normal. Pada hari-hari biasa kita tambah makan yang sesuai nafsu kita, apa kita makan segala macam, ujung-ujungnya akan kebuang, gitu, akan kebuang.
Nah dari situ kita perlu mempelajari, mengambil hikmahnya bahwa puasa ini benar-benar mengajarkan kita bahwa untuk melakukan makan minum secukupnya, untuk melakukan hal-hal yang kita perlukan oleh diri kita ini secukupnya, jangan sampai berlebihan karena pada akhirnya akan mengganggu diri kita sendiri. Makan gula kebanyakan kena penyakit gula, makan jengkol kebanyakan kejengkolan, makan macam-macam, semua akan berdampak bagi kesehatan diri kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada 7 menit kurang lebih malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.